Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast dalam bahasa Inggris. Malam ini saya senang sekali karena ada teman baru gitu ya. Ada teman baru. Orangnya keren ya. Saya kesan pertama melihat beliau ini berkesan ya. Saya bilang berkesan aja. Memang saya udah tahu, ini pasti orangnya agak metal nih. Jadi gue berpikir kayaknya beneran metal nih. Benar ternyata dia agak metal ya dibanding yang lainnya. Yang lainnya itu kayaknya pop, dangdut, jazz gitu ya. Dia metal. Oke, siapa dia? Yang pasti dia orangnya punya banyak hal yang akan kita ketahui dari dia, terlebih soal linguistik malam hari ini. Dan dia ini sekarang lagi sibuk apa? Calon dokter ya, PhD ya, PhD. Permanent head damage. Ya, betul sekali. Betul sekali ya. Oke, siapa dia? Mari kita persilahkan saja dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, selamat malam Mbak Juwita dan teman-teman yang mendengarkan dan melihat ya di dua kanal Mbak Juwita di podcast dan YouTube. Ya, Betul. saya memperkenalkan diri pakai PPT atau langsung aja? Langsung aja. Nama. Oke, langsung terus, aja ya. Nama saya Srisna J. Lahai ya. Orang-orang nanya J-nya apa? Mungkin J-nya itu jelita, yang bisa artinya jelita yang cantik, bisa juga jelita yang jelang 50 tahun. Iya, yang mau divaksin. Saya lahir di Makassar ya, 19 Oktober beberapa dekade yang lalu. Ya nanti ketahuan lah usianya udah lihat pendidikan formal dan pekerjaannya. Sekarang tinggal di Bekasi dengan adik-adik ya. Kemudian saya bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Sastra Inggris Universitas Kristen Indonesia. Selain itu juga dosen tidak tetap di dua universitas, ya, satu di Unikat Majaya, satu lagi di IPMI International Business School. Nah, selain mengajar yang berkaitan dengan linguistik dan bahasa Inggris, saya juga mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, BIPA. Nah, itu udah saya jalani dari tahun 2009 ya, sampai dengan sekarang. Oh, gitu. Udah lama ya, 2009. Ya. Oke. Dan sebelum terus? Nah, dan ada dua pengalaman menarik nih BIPA. Ya, saya punya pengalaman mengajar BIPA di luar negeri. Pertama itu di 2015 di Ukraina, ikut program SAME BIPA. Ya, SAME itu Scheme of Academic Mobility and Exchange BIPA dari Dirjen Dikti. Dan tahun 2018 program pengajar BIPA luar negeri yang diselenggarakan oleh PPSDK, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, di bawah Badan Bahasa. Di bawah Badan Bahasa ya. Sekarang sudah tidak ditemukan ya. lagi lembaga itu. Dia melebur, ya kan, melebur. Oke. Melebur gitu. Oke, baik. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, ini kita ngobrolnya santai aja. Mungkin kopi, teh, atau bir plotoknya diminum dulu, atau gorengannya ada diminum dulu, atau tahu bulat. Tahu bulat ntar lagi lewat. Oke. Goreng dadakan itu ya. Iya. Jadi gini, boleh nggak kita tahu 3 fakta unik atau fakta memalukan mungkin tentang Mbak Srisna ini? Memalukan ya? Memalukan apa ya? Fakta. Pertama mungkin fakta memalukan. Pertama itu ibu saya kan keturunan Bugis ya, suku Bugis. Ya, Bugis itu kan terkenal oleh pelaut ulung ya. Iya, dari Indonesia, Bugis. Pelaut ulung kan. Nah, tapi saya tuh nggak bisa berenang. Kurang bisa berenang saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi jadi kalau terbang bisa nggak? Apalagi itu. Oke, nggak bisa berenang, nggak bisa terbang. Oke, terus fakta kedua yang memalukan. Fakta kedua yang memalukan, saya itu mudah terenyuh ya. Gampang banget nangis gitu loh. Oh, oke. Ternyata dia tidak metal, saudara-saudara. Jadi saya mungkin apa ya yang bilang ya, yang kalau angkatan 80-an itu yang apa namanya tuh
eh, Pop, yang Rinto Harahap ya. popceng, popceng, Lagu popceng, pop cengeng. iya. Popceng, Ya, popcengeng. apa aja gitu ya. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan keluarga, binatang, entah itu saya dengar ceritanya atau saya tonton gitu ya, itu pasti langsung saya bisa nangis gitu. Seperti itu. Oke, yang ketiga. Ketiga apa lagi ya? Hmm. Ketiga apa ya? Apakah yang ketiga itu? Uh-huh. Memalukan, Atau fakta unik. unik ya. Apa ya fakta unik ya? Saya ini kali ya, pencinta kucing ya. Oh, pencinta Saya tuh nggak, kucing. kucing ya. Jadi adik-adik saya bilang itu saya kayak cat whisperer. Oh, cat whisperer. Kemanapun kemanapun Oh, saya bisa berhubungan dengan kucing. Entah itu di jalan ini di tengah jalan ya ketemu kucing di itu liar uh-uh. atau apa. Pokoknya tuh saya akan bisa didatangi kucing atau pokoknya saya tidak bisa gitu ya. Ada satu momen dalam hidup saya tuh tidak ada hubungannya dengan kucing. Oh, oke. Jadi ini sekarang di rumah di Bekasi miara kucing? Di rumah ada. Jadi selama WFH ini kami udah kedatangan 3 kucing, akhirnya ditampung. Jadi ada 3 ekor kucing di rumah ini. Oh, oke. Datang aja ke rumah dipiara gitu ya. Ya, Kucing sih biasanya kalau iya. kita kasih makan dia Jadi datang terus dibuang ya. ya. Heeh. Ya, dibuang kan, dibuang di halaman, di Mhm, garasi. Akhirnya mhm. kita kasih makan, kasihan, kasih makan. Akhirnya udah tinggal seterusnya dikasih makan ya dia di sekitar di rumah aja ya, gitu. Udah ada 3. Oke. Oke, awalnya yang Dulu mempengaruhi ngomong soal kucing ya, aku juga sebenarnya ya. suka kucing. Suka dalam artian mungkin nggak apa ya, nggak segila atau seniat Mbak Srisna ini ya. Tapi dari kecil dari lahir itu di rumah sampai sekarang selalu ada kucing gitu loh. Ibu saya Iya, miara kucing gitu. Tapi heeh. ya nggak miara-miara. Aku nggak yang kayak orang-orang gitu sampai benar-benar Iya, dijagain gitu. enggak, Nah, yang ya betul, yang harus ngambil misalnya yang keturunan apa pedigree gitu kan, yang Russian iya. short apa-apa gitu kan enggak. Ah, Pokoknya kucing biasa aja yang ada yang ini kucing oke. kampung. Oke. Nah, fakta uniknya Mhm. kan kelas 6 SD, saya kan lahir di Makassar, kemudian orang tua di Makassar ya. Kelas 6 SD itu almarhum papa kan pindah tugas ke Jakarta. Heeh. Ya, jadi kami semua itu harus ke Jakarta. Saya itu nggak mau ikut kalau saya nggak dibawa kucing saya. Oke. Jadi Terus? akhirnya apa? Kucingnya akhirnya dilaporkan ke dinas peternakan, ada tante di sana gitu ya. Aha, Terus saya heeh. dibawa naik pesawat dan dia akhirnya ke Jakarta lah kucing itu. Ikut Waktu SD pindahnya dengan udah menyelamatkan kucing pindah iya. ya gitu. Oh, Iya, oke. iya, iya. Padahal mungkin pada saat itu ada ribuan orang Makassar yang belum pernah naik pesawat. Ini dia sudah bawa itu kucing naik pesawat ya. Iya. Sombong sekali. Oke, baik. Sebelum ini dong tadi kan ngobrol kayaknya Heeh. kegiatannya kan seputar kampus Hmm, dan mengajar. iya. Waktu kecil emang cita-citanya apa? Memang cita-citanya Waktu mau kecil ya. dikerumunin oleh anak-anak remaja yang mau belajar gitu. Memang itu ceritanya atau mau apa gitu? Atau Enggak mau jadi juga penyanyi sih. pop? Hmm. Enggak, awalnya tuh bukan itu. Jadi awalnya tuh malah pengennya tuh jadi kayak insinyur gitu ya, akuntan seperti itu. Ya pokoknya yang anak-anak SD itu tuh yang nulis-nulis buku gitu Cita-cita. cita-citanya apa, cita-cita Oke. pokoknya ngetik gitulah gitu. Malah SMA itu saya masuk jurusannya tuh yang fisika ya. Oh, Cita-citanya sih susah. pengen, Ah, iya. terus Cita-citanya tuh pengen jadi di informatika atau sistem analis gitu yang berkaitan dengan informatika begitu. yang nerd Ternyata gitu. diterimanya di sastra Inggris. Oh. So ini Teknik bukan elektro nggak pilihan ya. terima. Ini penerimaan ternyata. Elektroelektro Oke. Terus. ternyata sastra Inggris. Akhirnya ya sudahlah, terjunlah di dunia bahasa itu. Oke. Suka atau memang ya udahlah udah diterima di sini, ini juga sepertinya Eh, bagus gitu atau gimana? Suka sih, karena memang sejak dulu ya, Hmm. nilai-nilai yang bagus itu biasanya sih bahasa. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu, seperti itu.
Oh, oke. Jadi nilai-nilai bahasa itu pasti dari dulu tidak pernah jelek gitu. Oke. Jadi ketika harus memilih dulu ya, zamannya dulu kan apa namanya, zamanku dulu itu kan UMPTN tuh. Mhm, Jadi ada mhm. ya aku ngambil yang pilihan yang campuran tuh bisa IPA, IPS. Jadi pilihan IPC, pertama heeh. iya IPC. Pilihan pertama itu Teknik Elektro UI. Oh. Ya. Kemudian pilihan kedua itu kalau nggak salah HI UI, Hubungan Internasional UI. Pilihan Aha. ketiga Sastra Inggris UI. Itu nggak ada Diterimanya Sastra Inggris. relasinya ketiga-tiganya ya? Diterimanya Sastra Inggris UI. Oke, coba aku ulangi lagi pertanyaannya, cita-citanya apa? Istilahnya sih sebenarnya insinyur gitu ya, sistem Oke, analis gitu ya atau apa oke. gitu ya. Tapi Elektro ya akhirnya kan? jadinya Hmm, pro gitu. oke. Baik, kemudian dijalani dan sekarang jadilah mengajar. Oke, para pendengar Iya. Juwita Jabipa Siniar, perkenalan saya dengan bintang tamu kita ini atau teman baru saya ini yang saya berpikir kita cocok nih gitu ya, kita klik nih gitu ya. Kesan pertama begitu berkesan ya kan? Beliau ini adalah orang ke berapa ya? Ke 5.400 dua Wow, ya, banyak ya. yang kedua sebenarnya. 5.402 orang yang kedua yang saya kenal secara langsung ya in person yang apa ya menerjunkan dirinya gitu ya nggak pakai parasut nggak tahu dia pakai parasut apa enggak itu ke dunia linguistik ya dalam hal ini bahasa gitu ya. Dan itu adalah dunia yang saya buta ya nggak buta amat sih ya rabun lah ya itu dunia yang saya rabun nggak buta amat buta kan sering nabrak ya. Nah kemudian dan ternyata pertemuan saya dengan Mbak Srisna ini karena kita memang diundang sebagai reviewer. Iya, Reviewer. reviewer, betul, Ya, betul. keren banget Iya. ya. Kita mastering in reviewing syllabus in 4 days ya. Itu kita master class ya. Itu karena kita sama-sama duta bahasa negara Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal linguistik gitu ya, ternyata juga saya tahu dari teman kita ini, tamu kita ini, kalau ada apa masyarakat linguistik apa Indonesia ya, apa namanya? Indonesia, betul. Iya, Iya. masyarakat linguistik Indonesia gitu. Nah, boleh cerita nggak sih? Karena kan gini, sebenarnya tujuan dari dibuatnya podcast ini atau siniar ini adalah pertama karena saya cinta sekali dengan BIPA. Mhm. Nah, jadi Heeh. setelah penugasan tahun 2019 selesai, Mhm. 2020 diharapkan berangkat lagi. Mhm. Ya. Sudah ada kesempatan, tapi ternyata kesempatan virus yang lebih besar. Jadilah aku menunda semuanya gitu dan tapi terus gimana Nah, caranya gitu, jadi supaya tetap ada hubungan ataupun koneksi dengan BIPA dibuatlah, siniar ini. Dan salah satunya lagi nah, juga aku memang penggemar siniar gitu, sudah banyak ya, siniar-siniar yang sering aku dengar dan ada ya, banyak informasi yang kita tidak dapatkan di portal-portal berita atau di heeh. blog atau di apa, tapi kita bisa Mhm. dapatkan lebih intens di siniar gitu. Mhm. Makanya begitu juga dengan BIPA ini gitu, paling tidak salah satu tujuan dari, siniar ini adalah orang akan bertanya, "Juwita itu nama belakang lu BIPA, itu marga dari mana?" Mmm. Gitu. "Ini marga dari Bugis." "Masa sih?" "Oh bukan, dari, mana ya, Zimbabwe." "Oh Zimbabwe, tapi Zimbabwe kenapa rambutnya bagus?" Salah, "Kenapa rambutnya lurus?" Nah, itulah tujuannya BIPA ini. Nah, ngomong-ngomong soal linguistik, itu gimana Mhm. awalnya Mbak Srisna terjun ke perlinguistikan ini gitu? Oh, Hmm. awalnya itu tadi, jadi diterima di Sastra Inggris UI kan. Nah, Ah, di Sastra Inggris UI, terus kami belajar bahasa Inggris, ada keterampilannya, ya menulis, membaca, kemudian menyimak gitu, kemudian apa, berbicara. Nah, ada mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa, namanya linguistik. Nah, aku baru tahu itu juga. Jadi semester pertama itu ada namanya Introduction to Linguistics, pengantar ilmu linguistik. Nah, pengantar ilmu disitulah linguistik. belajar ilmu linguistik. Nah, kita di tahun ketiga, kalau nggak salah itu di semester 5, kita harus memilih nih, ada 2 konsentrasi, Heeh, mau masuk linguistik heeh, atau mau masuk literatur sastra. heeh.
Jadi linguistik nanti kita akan belajar mata kuliah yang berkaitan dengan linguistik gitu ya, lebih lanjut supaya nanti buat skripsinya di bidang linguistik. Yang nanti ngambil literatur dia akan mendapat mata kuliah yang berkaitan dengan sastra dan nanti menulis skripsinya berkaitan dengan sastra. Nah, aku akhirnya milih linguistik begitu. Karena lihat mata kuliah yang berkaitan dengan linguistik bagus dan ternyata minatnya juga cenderung ke bahasa ya sebagai ilmunya, bukan bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan dengan efek keindahan ya, misalnya di puisi, prosa atau novel begitu gitu. Oke, Jadi ya udah akhirnya. bahasa Nah, dalam jadi ada ilmunya. Oke, iya, jadi ilmu bahasanya. Jadi kalau wajib nih waktu kami ngambil S1 itu yang wajib di linguistik itu jadi semua mahasiswa sastra Inggris itu wajib harus mengambil mata kuliah tadi ya, pengantar ilmu linguistik, introduction to linguistics. Setelah itu ada fonologi, ini ilmu mempelajari bunyi bahasa dari phone. Morfologi, ini ilmu mempelajari bentuk bahasa dari morfem. Ya, misalnya cars. Cars itu satu kata terdiri atas dua morfem. Car yang berarti mobil, S ini yang menunjukkan plural. Banyak. Gitu. Oke. Ya, Baik. banyak gitu. Terus ada sintaksis. Sintaksis itu ilmu dari linguistik yang mempelajari urutan kata ya, jadi bagaimana morfem membentuk kata, kata nanti membentuk frase, frase membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, itu sintaksis. Nah, semantik itu ilmu tentang makna bahasa, makna yang dikomunikasikan di bahasa. Nah, itu wajib nih kita ambil semua 5. Nanti baru kita memutuskan. Nah, kalau kita mengambil konsentrasinya linguistik nanti ada pragmatik ya. Ini ilmu tentang makna di dalam konteksnya ya. Kemudian ada sosiolinguistik ya, bahasa dikaitkan dengan faktor-faktor sosial ya. Ada analisis wacana, ini bahasa yang berkaitan dengan teks-teks ya. Jadi bentuk-bentuk komunikasi misalnya iklan, surat misalnya seperti itu ya. Masih banyak yang lain. Baik, kedengarannya serius nih ya, memang serius. Iya, serius jadinya memang. Oke, santai ya. Oke, jadi memang selain siniar ini, selain memang kita akan membahas tentang BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan hubungannya dengan BIPA ini, juga kita membawakannya secara santai dan kocak karena aku background latar belakang pendidikannya tidak ada yang hubungannya dengan bahasa Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan keguruan. Tapi aku belajar tentang komedi gitu, stand up komedi dalam hal ini, dan itu aku pikir bisa menjadi alat untuk memampukan aku mengajar BIPA. Baik, tadi kan kedengarannya mungkin aku awam sekali gitu ya. Tadi kan cita-citanya aja pengen jadi insinyur, jurusannya aja yang diambil tadi teknik elektro, terus satu lagi yang kedua apa? Hubungan HI, terus baru yang bahasa. Iya, sastra Inggris, itu, terus kemudian di semester kelima gitu ya, tahun ketiga, kayaknya mau ambil linguistik nih, gitu. Karena kayaknya tertariknya di sini. Iya. Ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Aku nggak pernah nemu pada saat itu gitu sih. Orang-orang kayak gitu kayak gimana sih ciri-cirinya, maksudnya ngumpulnya gimana sih kan? Kalau orang sastra kan mungkin bawaannya mungkin gondrong ya, kayak yang di cita-cita pramudia itu lah ya, apa bohemian gitu lah ya. Atau kalau orang-orang kedokteran mungkin bawaannya nerd gitu ya. Kalau orang ekonomi mungkin yang agak modis-modis gitu ya. Itu ada kesan kayak gitu. Nah, kalau dulu itu aku nggak tahu gitu loh. Kalau orang yang ambil linguistik ini kesannya apa sih? Sorry ya, pertanyaan nggak penting dan mungkin kesannya benar ya. Mungkin kesannya lebih serius ya dibandingkan mungkin yang ambil sastra misalnya seperti itu ya. Ya mungkin kesannya begitu. Tapi ternyata ya waktu itu seangkatan saya itu kalau nggak salah tahun pertama itu kita ada 28 orang. Nah, ini nih 28 orang mahasiswa baru nih. 28 wonderful people inilah ya. Angkatan nih. Begitu harus memilih konsentrasi di tahun ketiga itu berkurang tinggal 21. Oke, 7 gugur atau berubah jadi gugur ini bukan mereka misalnya memutuskan untuk keluar karena ikut lagi UMPTN diterima di tempat lain, misalnya entah di ekonomi atau di FISIP gitu kan.
Seperti itu. Jadi tinggal 21 orang ini dan terbaginya sama. Jadi 10, kalau nggak salah 10 milih linguistik, 11 milih literatur sastra begitu. Jadi kan Jadi at the end only hampir 10 sama people. kan? Hanya 10 orang. Iya. Iya, Oke. 10 orang. Apa benang merah dari 10 orang ini? Apa benang merahnya ya? Mereka mungkin begini, mereka sama-sama merasa bahwa bahasa kalau dari bahasa, sisi bahasa itu mungkin yang lebih mudah enggak mudah dipahami juga ya. Mungkin Hah? kalau kita lihat ilmu pengetahuan tuh ada eksakta, ada apa exactnya, ada IPA, ada IPS ya. Mungkin Iya. kalau dalam bidang bahasa itu linguistiknya itu kayak IPA, literaturnya itu kayak IPS gitu. Oh no, it's different. Jadi mungkin begitu. Jadi mungkin begini, kalau linguistik itu sepertinya lebih ke eksakta karena ada rumus-rumus, ada formula-formulanya, gitu. Oh, oke. Oh, Ya kan? sekarang mengerti. Jadi kita mengacu kepada sebuah hipotesis atau rumus ya, atau formula gitu ya. Oke. Sedangkan kalau sastra itu kan interpretasi ya. Jadi interpretasi. Jadi Tafsir. interpretasi kita baca novel yang sama nih, misalnya. Interpretasi saya dengan interpretasi Mbak Juwita bisa jadi beda. Tapi kita harus memberikan dukungan, bukti-buktinya yang mendukung interpretasi saya. Nah, itu mungkin di situ yang kami pikir kok kayaknya agak susah nih kalau saya. Mendingan saya mengacu ke yang udah ada formulanya gitu. Jadi saya tahu kalau formulanya ini saya nggak mengikuti formula ini, pasti saya salah. Begitu. Oh, nice. Oke. Pemahaman baru nih untuk aku. Terima kasih banyak loh. Karena gini, salah satu tujuannya juga, ini kan nanti kan podcast ini paling banyak didengarkan oleh remaja umur 17 sampai 23 tahun. Paling banyak pendengarnya dan penontonnya ini. Jadi aku dari keluarga besar dan punya banyak keponakan. Cuma ada satu yang mengambil jurusan bahasa. Bahasa itu juga bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak ada yang kepikiran mau belajar bahasa, memperdalam bahasa Indonesia atau linguistik. Apa itu makhluk apa itu linguistik gitu. Nah, mungkin karena tidak ada yang mempengaruhi, jadi mereka saja ketika tahu aku background-nya ekonomi gitu, kenapa jadi ngajar BIPA? Kok bisa? Kok bisa? gitu kan? Kok bisa ngajar bahasa Indonesia gitu kan? Oh, oke gitu. Nah, pada saat itu selain memang ada satu momen harus memilih gitu ya, mau linguistik atau sastra, memang sudah adakah dikenal orang atau mungkin ada sosok yang dikagumi atau sosok khayalan mungkin atau komunitas mungkin atau keluarga yang sudah menekuni linguistik ini? Oh, oke, good question. Ya, kalau keluarga nggak ada tuh. Oke. Keluarga nggak ada. Jadi keluarga saya itu semuanya di bidang ekonomi sama Mbak Juwita. Oke. Jadi papa saya tuh bankir, karirnya di bank. Ya. Adik saya itu manajemen, ngambil kuliahnya yang nomor 2. Yang ketiga ngambilnya akuntansi. Yang keempat ngambilnya itu yang membuat saya jatuh cinta ya dalam tanda kutip ke linguistik itu adalah dosen pertama yang mengajarkan intro to linguistics itu. Oh, dosennya. Dosen. Oh, dosennya. Iya, nah tapi bukan jatuh cinta. Iya, ngerti. Iya, ngerti. Ini ibu loh. Saya masih ingat namanya Ibu Pamela. Iya. Ibu Pamela ini dari Prodi Sastra Indonesia waktu itu. The power of lecture image ya. Ya, jadi saya beliau itu menjelaskannya itu sangat baik ya. Jadi begitu saya dengerin tuh saya begitu terkesima. Oh, ini nih linguistik ya. Oh, dari apa yang saya baca dengan apa yang saya dengar di penjelasan beliau itu, saya lebih paham dari apa yang saya dengar daripada apa yang saya baca gitu. Oke. Jadi kalian bilang, waduh, kalau semua dosen kayak gini, saya mau nih masuk dosen linguistik gitu, ngambil linguistik gitu. Nah, itu intro to linguistics ya. Nah, yang kedua, dosen yang kedua itu saya ingat banget. Namanya udah meninggal, almarhumah Ibu Ida Luhukai. Itu ngajar fonologi. Nah, itu juga ngajarnya enak. Ngajarnya enak. Jadi, wah, saya bilang, wah ini menarik gitu. Dia ngajarnya enak gitu ya. Terus dia datangnya tepat waktu. Bajunya tuh sangat serasi gitu ya. Jadi kita ngeliat tuh enak gitu pokoknya.
kagum, wah ini dosennya sangat apa namanya, penampilannya bagus, mengajarkannya enak gitu ya. Jadi, wah ini jadi saya juga jadi pengen jadi lebih mau gitu belajar. Jadi saya nggak baca buku fonologinya saya nggak begitu baca ya, karena akhirnya nilai saya di fonologi C dibandingkan nilai-nilai yang lain B atau A gitu ya. Karena saya malas baca buku fonologi gitu ya. Tapi kalau saya dengar beliau menjelaskan itu kok kayaknya enak banget gitu. Nah Ah. itu jadi dosen-dosen yang saya ketemu di mata kuliah linguistik itu tuh menarik gitu. Jadi akhirnya, oh iya enak nih saya jadinya ini jadi mau belajar banyak tentang linguistik karena pengaruh mereka ya. Karena dari keluarga sih enggak gitu. Enggak Oh, ada. oke. Hmm. Baik, menarik Tapi ya memang karena almarhum papa itu ah, iya. kenapa? Almarhum Papa bukan ini Ya, kan? almarhum papa itu menyarankan memang perempuan itu katanya sebaiknya sih perempuan itu milih apa namanya jurusan tuh yang bahasa aja gitu ya, yang apa namanya jadi nanti kalau misalnya harus berkeluarga dia bisa mengatur waktunya dengan baik dibandingkan misalnya jadi engineer, jadi insinyur nanti waktunya tersita di pabrik apa di mana di kantor begitu katanya. Jadi Oh, begitu dia dengar saya diterima di sastra Inggris yang bahagia banget beliau gitu dibandingkan saya misalnya kalau nanti saya diterima di teknik elektro misalnya gitu. oh, jadi sebenarnya memang udah ada impian dari orang tua, kemudian Iya, ya ada jalan lah ya, gitu. Mungkin juga iya udah merupakan doa betul. dari orang Iya, tua, cuman dia tidak secara eksplisit anakku akan jadi ini iya, orang linguistik gitu kan. Oke, baik. Tadi iya. em, Jadi guru. apa ya menarik ya karena dosennya memberikan Mm-mm. pengaruh ya. Aku terus terang sampai sekarang Iya. kayaknya nggak ada lah dosen yang berkesan menurut aku. Ada nggak ya? Kalau guru ada. Waktu SMA aku sampai Heeh. sekarang juga ingat ya sama ibu itu, ibu juga beliau Hmm. itu mengajarkan manajemen apa-apa waktu lupa lah. Pokoknya dia Heeh. mungkin Iya. karena dia istri seorang camat, jadi bawaannya juga apa ya Oh. wibawa gitu, tapi santai gitu. Heeh. Itu aku ingat. Terus Ya. kalau dosen kayaknya nggak ada ya, apa, ada satu dosen lah ya, itu aku berkesan karena awalnya karena dia ketua yayasan gitu loh. Jadi kan, di otakku, "Oh ini pasti kaya," gitu. Oh. "Ini pasti banyak Heeh. duitnya," gitu kan. Itu sih yang pertama gitu. Ternyata setelah dia mengajar, dia bilang begini, ternyata orangnya santai sekali. Aku pikir orangnya pasti Ah, akan gimana gitu ya, ambisius. Ternyata orangnya menyampaikan sesuatu itu sangat tenang, tapi memang tek tek hmm. tek tek gitu ya. Jadi, oh Iya. pantes gitu. Kemudian dia Ya. bilang, Efektif ya. heeh heeh, tenang, tenangnya itu aku kagum, dia ketua yayasan, kemudian, dia pernah bilang, "Jadi gitu ya, yang perempuan jangan terus mau nikah pikirannya, belajar dulu, Iya. nanti kalau kamu sudah Iya. menikah, kamu susah mau, nyoba apa yang kamu suka," katanya gitu. Dia ngomongnya Iya. tapi santai, nggak kayak seperti gayaku ini gitu. Jadi, itu Heeh. membekas di aku sih, kayak gitu. "Beres dulu ya kuliahnya," katanya gitu. Oke, Iya. baik, kita lanjut lagi soal linguistik ini. Nah, kira-kira nih, Heeh. kemudian kan dijalanilah linguistik ini. Sekarang juga, Heeh. mudah-mudahan tahun ini kelar ya doktornya ya? Eee, Kayaknya awal tahun depan deh. Awal tahun depan. Oke, Iya, sekitar iya. berapa bulan lagi ya? Ya 6 bulan lagi lah ya, bisa lah. Sebentar, itu Iya, sebentar. iya, iya, iya. Ya. Ih, jadi deg-degan. Oke. Nah, apa namanya, linguistik dalam bahasa Indonesia ini, Mhm, kira-kira apa mhm. ya, tadi kan sudah apa ya, terpesona dengan cara dosen mengajar. Kemudian, Iya. itu menjadi ini juga nggak sih, menjadi motivasi atau apalah ya, aku bilang, jadi semacam pegangan ketika mengajar, sama Iya, mahasiswa, supaya betul, betul. mahasiswa, "Ini loh Nak, ini pilihan yang tepat, linguistik itu penting, sama pentingnya dengan ilmu astronot atau ilmu apapun itu," gitu. Iya, Itu menjadi itu betul, juga nggak betul. sih? Iya, Jadi gitu iya, juga? Heeh. betul. Heeh, jadi gitu juga. Jadi akhirnya saya mengikuti, oh karena saya melihat apa dosen-dosen itu bagaimana dia bisa menjelaskan dan mempengaruhi mahasiswanya, ya, saya Heeh juga heeh. mencoba mengikuti dan coba menyisipkan pesan-pesan, ya, bahwa kalau kita sudah terjun ke dalam bidang bahasa, mau tidak mau kita akan belajar linguistik dan mau tidak mau kita harus apa namanya ya, kenal gitu. Memahaminya. Mungkin tidak terlalu
tidak perlu menguasai, tapi paling tidak memahaminya. Gitu. Oh, beda ya, memahami dengan menguasai itu Ya, yang beda ya. Kalau tidak perlu menguasai linguistik, ya ilmu bahasa, tapi paling tidak memahaminya. oh, dalam sekali. Oke, itu disampaikan kepada mahasiswanya. Nah, kepada para pendengar nih, Iya. kira-kira kepada generasi muda nih ya, eh, apa yang Hmm. kira-kira bisa disampaikan? Maksudnya supaya mereka ini loh jurusan ini juga bagus, jurusan ini juga keren gitu. Karena kan orang mikir mau jurusan apalah IT, hukum, ekonomi, jurusan yang populer lah. Hmm. Boleh bilang kan linguistik ini kan bukan jurusan yang populer ya gitu, bukan pilihan yang Ya, populer betul. gitu. Heeh. Ya, Atau mungkin akunya iya, aja yang nggak gaul gitu ya. Tapi kayaknya tadi Mbak Srisna ini adalah orang iya, ke betul. 3.000 ke 400 yang kedua lah ya, yang kedua yang aku kenal gitu ya. Nah, apa nih sarannya lah ya, saran ataupun Sarannya himbauan ya. kepada Jadi kan generasi memang muda itu kan pendengar berkaitan ini. dengan minat ya. Jadi kalau aku perhatikan sih memang zamannya kita dulu itu kan kita orientasinya itu kan bekerja ya. Ah, Jadi apa sih yang bisa cepat untuk kita bekerja? Akhirnya betul. kan kita belajarnya yang insinyur ya kan, dokter kan, akuntan misalnya begitu. Nah, kalau misalnya belajar bahasa kita bingung, belajar bahasa mau kerja apa gitu kan? Nanti paling jadi guru gitu ya, seperti Ah, itu. Nah, atau dosen gitu ya, kita nggak atau wartawan begitu. Nah, sebenarnya pertama itu kalau mereka nih yang masihnya teman-teman atau yang mendengarkan ini lulusan SMA gitu ya, nanya dulu, pertama itu memang mau benar-benar kuliah atau enggak sih? Gitu, ya. Karena zaman sekarang itu kan ada yang, gue harus kuliah nih, gitu. Tapi tujuan kuliahnya apa? Gitu. Kalau tujuan kuliahnya hanya supaya punya gelar S1, pikir dulu gitu ya, karena punya gelar S1 itu tidak mudah ya, ada waktu 4 tahun kita lalui, mm-mm. mata kuliah kita ambil, nilainya harus bagus juga ya, supaya nanti kita bisa bersaing di dunia kerja gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak mau, ya ambil diploma yang langsung bekerja juga bisa kan, ada 6 bulan, 1 tahun gitu ya yang bisa bekerja, kalau memang maunya bekerja gitu ya, tidak kuat untuk itu. Nah, yang mereka yang sudah punya minat bahasa, misalnya mau di bidang bahasa, jangan khawatir gitu dengan dunia kerja gitu ya. Gue ini harus Kalau nanti kerja ambil apa kan linguistik, nanti, heeh, heeh. I will be a teacher gitu, gue jadi guru aja gitu ya. Dulu kan kalau guru itu identiknya kayak lagunya Iwan Fals ya zaman dulu, Umar Bakri gitu ya yang naik sepeda gitu ya. Umar Naik sepeda ke Bakri, sekolah. Umar Bakri itu ya. Iya, Terus, betul sekali. heeh. Jadi gitu ya, maksudnya gajinya kecil gitu ya, beda misalnya dengan insinyur, akuntan. Nah, kalau dari sisi itu kan sekarang enggak ya. Jadi cukup bisa hiduplah guru itu sekarang ya, karena ada macam-macam tunjangan, sertifikasi dan lain-lain gitu. Nah, Oke. tetapi gitu ya. Nah, bidang pekerjaan untuk mereka yang belajar bahasa itu tidak hanya jadi guru, dosen, atau wartawan, atau peneliti, enggak. Karena bahasa itu kan sebenarnya kita perlukan di berbagai bidang ya. Jadi Heeh. misalnya bidang iklan yang sekarang itu kan, iklan itu copywriter itu kan harus Copywriter. punya pengetahuan bahasa yang cukup juga, ya kan? Yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya. Kemudian ada translator, ada interpreter, ada apa namanya marketing, digital marketing dan lain-lain. Kita punya media sosial itu kan berkaitan dengan bahasa juga gitu. Jadi sebenarnya itu terbuka lebih luas lah ya peluang-peluang yang lain. Itu yang satu ya. Jadi bahasa itu tidak hanya untuk guru atau peneliti atau wartawan. Yang kedua adalah pendidikan S1 kita itu kan sebenarnya seharusnya itu membuat kita punya kerangka berpikir. Jadi punya apa namanya frame of mind atau apa perspektif itu sudut pandang sehingga ketika kita dimasukkan di bidang manapun untuk bekerja nanti kita itu bisa langsung mengikuti itu gitu.
Jadi Heeh. nggak perlu misalnya saya nih masuk, misalnya nih saya lulusan bahasa, saya mau masuk di bank. Saya punya kerangka berpikir ya yang saya bisa pakai gitu ya, entah itu mengambil keputusan, entah itu berpikir rasional ya, atau bisa mengolah informasi gitu ya. Sehingga ketika saya masuk ke dalam bidang itu, saya diberikan pelatihan entah itu 6 bulan atau 1 tahun, saya bisa mengambil ilmunya dengan baik, sehingga saya juga bisa mengambil keterampilannya dengan baik, ya, dengan bekal saya tuh, ya, kerangka berpikir dan kemampuan berpikir, mengambil keputusan dan lain-lain, saya dapat di S1, sehingga saya bisa berfungsi gitu, bekerja di bidang itu gitu. Dengan hanya diberikan tambahan pelatihan 6 bulan atau 1 tahun misalnya. Betul, Itu, heeh heeh. itu. Ya, Mmm. ya, itu. Jadi tidak perlu khawatir gitu bahwa latar belakang bahasa itu nanti akhirnya jadi guru aja atau dosen aja, enggak. Oke, setuju setuju. Karena Eee, saya mhm merasa ya, mhm. ya, Tapi sebentar, gini, ya, baru-baru ini kejadiannya masih baru nih, aku yakin di hmm, beberapa tempat juga hmm, mengalami, kan ada undang-undang, hmm, ketenagakerjaan yang nomor berapa tuh ya, 2020 apa 2019 ya, ya, yang baru itu uh-huh. berpengaruh sama kontrak-kontrak gitu. Nah, kemudian di tempat aku Hmm. itu, Oh ya, cipta terjadilah kerja itu ya. terjadilah, perubahan kontrak. Jadi di situ, Hmm. apa ya, selama ini memang aku bekerja selalu di lembaga internasional. Nah, Hmm. jadi, sering sekali, ya imbang sih ya, ada yang kontraknya Hmm. semuanya berbahasa Inggris, ada yang, Hmm. Hmm. bilingual. Nah, yang bilingual Hmm. itu, aku sering merasa ini, nggak pas gitu. Kemudian Hmm. aku merasa gini aja sih, aku mengalami gini, "Kok begini ya?" Gitu, maksudnya bahasanya gini banget ya gitu. Jadi dia bilang gitu, Hmm. "Kita mau me-resetting," katanya, Hmm. "me-resetting. Kenapa nggak menata ulang?" Gitu. Jadi kan Iya, me-resetting. betul. Jadi Ya. dia bikin yang, emailnya itu apa ya, pokoknya me-resetting. Pokoknya yang bahasa Indonesianya Hmm. dia bilang me-resetting. Mana ada Iya. me-resetting Iya. gitu, itu bukan bahasa Indonesia gitu, tapi dia Iya. mau bikin tuh yang me-resetting. Oh, oke gitu. Jadi aku sering juga Hmm. merasa gemes gitu. Nah, kayak gitu Hmm. sebenarnya, Iya. apa ya, mungkin, apa ya, ada nggak sih, kan kalau Mbak Srisha ini kan memang menekuni ya, memang menekuni linguistik ini. Iya. Tapi Hmm. ada nggak sih Hmm. kayak Hmm. untuk, pelatihan-pelatihan kayak aku misalnya gitu ya, mungkin mau menulis, sederhana sajalah ya gitu, tadi aku setuju dengan Hmm. cara berpikir itu juga dipengaruhi dengan Hmm. cara kita Hmm. berbahasa gitu. Hmm. Nah, Iya. Ivan Lanin pernah bilang begitu apa ya, pokoknya aku setuju banget lah itu, kalau Hmm. kita Hmm. teratur Hmm. gitu, tahu rumusnya, kita berpikirnya pun Hmm. berbicaranya juga jadi enak gitu. Terus dia bilang begini, mmm, Hmm. "Ada nggak sih pelatihan yang khusus untuk, menurut aku HR itu, human resource, apa Hmm. ya, bahasa Indonesianya human resource apa ya? Iya, iya. Sumber daya manusia. Ya SDM, orang SDM itu perlu Ya. banget kan ya tahu bahasa Indonesia atau linguistik ini Indonesia. heeh heeh, Iya. perlu banget kan ya sebenarnya ya, karena memang Perlu, sebenarnya perlu. Iya. heeh heeh, ada Perlu, betul. ada Ya, nggak sih karena yang kan ada nggak sih yang pelatihan-pelatihan kayak kayak BIPA kan aku kan memang ikut pelatihan level 1 level 2 hmm. terus yang BIMTEK. Hmm. Jadi ke kampus sih itu ngambil semua Hmm. sertifikasinya Hmm. gitu. Hmm. Iya, Nah, iya, kalau iya. linguistik ini Iya. ada nggak sih training-training kayak gitu gitu? Kayaknya aku langsung daftar nanti. Apa Kalau yang, nah sebenarnya tuh tematik gitulah misalnya atau misalnya pelatihan tematik itu misalnya untuk yang HRD kayaknya sih belum ya, belum belum banyak ya. Kebanyakan yang saya lihat ya, tapi belum saya alami ya, belum terlibat di saya udah pernah alami ya, saya terlibat di dalamnya adalah pelatihan untuk wartawan. ah. Jadi kami melatih mereka menggunakan bahasa dengan baik. Waktu yang saya terlibat itu saya menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu wartawan-wartawan dari surat kabar gitu ya, kalau nggak salah ada beberapa itu kami Heeh. berikan pelatihan bagaimana menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Antara lain begitu ya, bahwa kalau kita mau menulis artikel dengan bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Tapi kalau kita Mmm, menulis bahasa Indonesia, gunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan dicampur gitu. Kayak tadi setuju. me-resetting kan itu menggunakan itu campuran Iya, kan gitu. heeh Bahasa heeh Indonesia heeh. enggak, bahasa Inggris enggak gitu ya. Jadi Heeh. apa namanya?
jenisnya apa nih? Nggak meragukan gitu ya. Heeh. Nah itu baru sampai situ. Tapi kalau misalnya pelatihan misalnya bagaimana membuat kontrak yang baik dalam bahasa Indonesia, itu sepertinya belum saya dengar ya. Kayaknya perlu sekali Oke. Nah, ya, karena kan apa mhm, namanya? heeh. Heeh, seharusnya kan Kemudian undang-undang itu sudah menjamin kan bahwa segala macam bentuk hukum gitu ya, dokumen dan lain-lain di Indonesia seharusnya dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. ya, kemudian, Iya. bahasa Indonesia kan bahasa yang, berkembang ya, dia dinamis kan gitu, Nah, ada betul. perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi, kalau dulu mungkin Mhm. 20 tahun yang lalu kita tidak familiar dengan istilah petahana misalnya gitu kan, atau Iya, kearifan betul. lokal gitu kan. Mengunggah, ya Pengunggah gitu kan, mengunduh, mengunduh gitu kan belum iya familiar. Nah, itu kan iya sesuatu yang dinamis lah, dinamis dan iya berkembang. iya. Nah, kalau linguistik ini sendiri kan tadi ada dibilang ada rumusnya loh gitu. Jadi aku Eee, di kepalaku iya itu udah matematika gitu. Jadi lu acuannya ke iya sini gitu. Kemudian aku bertanya iya, nih, betul. ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yang Mhm, memang tidak dirubah lagi iya, gitu. Jadi kayak misalnya mmm, karena aku belajar komedi mhm, gitu ya, itu sempat menjadi perdebatan sih sampai sekarang. Kalau dari bahasa Indonesianya sudah di bahasa Indonesia kan stand up komik ke stand up komedian itu orangnya itu disebut kalau di luar mhm, disebutnya komik gitu. Kalau di Indonesia disebut komika iya, gitu. Nah, itu sempat jadi perdebatan. komika, betul, Heeh, heeh kenapa mesti heeh di-translate gitu, kenapa mesti di-translate? Bilang aja komik gitu, karena heeh ada banyak kok kata dalam bahasa Indonesia heeh, itu dia tidak di-translate, tapi plek-plek iya diambil gitu. Nah, itu iya kalau kayak gitu, itu masuk ke linguistik atau masuk ke mana sih gitu? Aduh maaf ya iya, pertanyaannya itu agak masuk ke ini. linguistik. Masuk ke Betul linguistik? betul, Nah, itu oke. masuk ke linguistik. Iya, masuk linguistik. Iya. Jadi itu apa namanya, istilahnya apa ya, padanan Serapan, ya. Padanan itu bahasa Indonesianya padanan. Dari padanan, kata heeh. padan, Iya, heeh. sesama, padan padan. Jadi padanan itu equivalent. Equivalent, ya, Istilahnya heeh. dalam translation, ya equivalent. Jadi padanannya. Jadi misalnya eee, mouse gitu ya, yang alat untuk di kita komputer atau laptop itu kan itu di Detikus. padanannya Tetikus kan, Heeh, iya heeh. gitu, seperti itu. Nah, kemudian jadi kita berusaha gitu ya membuat istilah-istilah yang dalam bahasa asing itu punya padanan dalam bahasa Indonesia. Oke, Itu berarti itu juga mhm, itu kerjaan linguistik. linguis di badan Oke, bahasa. berarti Cuma heeh, cuma cuma padanan itu cuma? kan tawaran, Nah, tawaran. heeh, Bahasa itu kan ada convention-nya kan, kesepakatan. convention ya, Jadi oke. ya, jadi kalau ini badan bahasa menawarkan nih, ini Tetikus, slides menjadi Salindia Salin misalnya. dia, heeh. Slide Salindia Link gitu jadi ya, tautan, ya kan? heeh, Iya begitu. Nah, itu tawaran dari badan bahasa. Yang menggunakan adalah kan penggunanya kita kan orang-orang kita bahasa. mhm. Jadi ada kata-kata yang akhirnya dipakai, diterima seperti mengunduh, mengunggah gitu ya. Eh, gue unggah nih gitu ya. Udah sudah diunggah belum gitu ya ininya filenya gitu ya seperti itu. Itu berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang tidak diterima atau tidak tidak berhasil walaupun sudah dibuat padanannya oleh badan bahasa begitu. Karena Karena konvensi faktor tadi. ini. Iya, bahwa ada pengguna bahasa itu mau mau pakai atau enggak gitu. Harus Itu mau, kan diterima. kita orang Indonesia. Itu Ya, kan the tapi power ternyata of language, heeh. ternyata enggak begitu karena di teorinya di linguistik itu bahasa itu ada sudut yang deskriptif apa preskriptif. Heeh. Preskriptif itu dari kata prescribe. Prescribe, prescription, Jadi ya prescription. Jadi wajib nih rumusnya ini gitu ya. Ini nih kalau mouse jadi tetikus. Jadi kalau upload jadi unggah, kalau download jadi unduh gitu ya. Tapi ada deskriptif, describe. Apa yang terjadi di masyarakat? aha. Kata-kata itu diterima nggak? Kata-kata itu dipopuler nggak? Ternyata ada yang diterima, ada yang enggak. Begitu. Tapi kan itu, kalau udah ke situ, kalau kita ngomong ke masyarakat kan itu udah politis, Nah, ada udah unsur politisnya, kepentingan. ada yang Heeh, enggaknya. heeh. Iya. Jadi, sisi baiknya ya, saya lihat ya, dari Badan Bahasa, mereka memberikan
tawaran kan. Jadi bahwa bahasa Indonesia itu tidak berkembang jadi dalam tanda kutip liar, ini pendapat pribadi ya, liar gitu ya. Jadi ada tawarannya. Jadi kalau bahasa asing ini padanannya loh dalam bahasa Indonesia kami ambil dari misalnya entah itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa atau bahasa apa yang ada di yang sudah ada gitu ya di negara kita ya, karena bahasa Indonesia itu kan dibentuknya kan dari berbagai bahasa sebenarnya kan, bahasa Arab, bahasa Portugis, Spanyol seperti itu kan. Nah, ada yang berhasil, ada yang tidak begitu. Tapi itu udah bagus. Jadi di badan bahasa dibandingkan misalnya dibiarkan tidak apa namanya tidak terarah gitu ya. Jadi unsur politis itu seperti itu, mengarahkan, membina gitu, mengembangkan dan membina begitu. Kan berarti badan orang-orang pengembangan dan pembinaan bahasa. Orang-orang seperti dirimu ini harusnya ada di badan bahasa dong. Oh iya, orang-orang badan bahasa kan udah canggih-canggih. Harusnya seperti itu, harusnya, karena aku langsung berpikir begini, ya the power of language gitu ya, maksudnya Betul, kayak ya. apa ya, kayak ini Mbak Srisna ini adalah apa ya, episode ke 5.342 episode ya, anggaplah ya. Anggaplah udah segitu episodenya. Oke, episode yang sebelumnya tadi berapa ya? Bilang 5.000 berapa ya? Pokoknya episode sebelumnya. Episode sebelumnya itu aku bintang tamunya itu dari Jepang. Dia bekerja di Indonesia gitu ya, dia bekerja di Indonesia. Nah, dia terkesan dengan kata gotong royong. Nah, ternyata aku baru tahu ya, kemarin dari kita review itu gotong royong ternyata itu bahasa Jawa ya gitu. Betul, Kemana bahasa aja Jawa. gue selama ini ya gitu. Nah, ternyata di daerah lain ada istilah juga dengan gotong royong itu. Nah, itu kan kenapa kita menggunakan gotong royong gitu loh? Kenapa kita nggak menggunakan bahasa Bugis saja gitu? Itu kan politis ya sebenarnya. Oke. Iya, betul. Keren. Ya. Jadi tapi kan akhirnya memang kita pakainya gotong royong bisa jadi karena kan apa ya? Lebih banyak penduduk Indonesia kan memang lebih banyak ada di Pulau Jawa. Ya, oke, aku itu paham. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang lanjutannya ya. Nah, gini. Tapi memang itu benar. Bahasa Indonesia itu dibentuk dari bahasa daerah, bahasa asing. Dari bahasa asing, ya, Portugis, Spanyol, Belanda, ya, Inggris dan lain-lain. Pasti tahu lah gitu. Ya, oke. Tapi yang saya bersyukur ya, bahasa itu jadi bahasa nasional pemersatu. Kita pakai bahasa Indonesia, kita pergi dari Sabang sampai Merauke, kita pakai bahasa Indonesia aman. Semua orang mengerti kan? Iya, begitu. Oke. Berikutnya nih, karena aku juga menekuni ya, aku bilang bukan menekuni ya, suka lah ya, maksudnya mempelajari tentang komedi, dalam hal ini khususnya stand up komedi. Iya, betul. Nah, ada pernah nggak sih membahas tentang linguistik di komedi gitu? Udah pernah belum? Oh, ada, itu ada studinya, ada penelitiannya. Aha. Jadi komedi itu menjadi lucu, itu kan karena ada makna yang tersirat di dalamnya kan. Betul. Iya, jadi semakin itu lucu, semakin itu bagus stand up komedi itu, ketika dia membuat makna tersirat itu tidak harus muncul, tapi dipahami oleh pendengarnya. Surprise, gitu. Ya. Surprise. Nah, ya itu yang apa namanya, yang punchline ya, disebutnya punchline ya di akhirnya. Punchline, gitu, iya. Kan? Iya, gitu. Nah, waktu atau selama mempelajari linguistik ini dan sekarang ini calon dokter ini ada pernah membahas itukah? Ada subjek itukah yang dibahas? Ada. Jadi ada, pernah ada. Jadi kalau waktu itu waktu saya mengambil program doktor itu saya ada matrikulasi. Matrikulasi itu saya harus wajib mengambil mata kuliah di program master ya, program S2 supaya memperkuat ilmu saya nanti untuk saya pakai penelitian di disertasi saya. Ya. Nah, salah satunya itu adalah analisis wacana. Ya, tadi analisis wacana ya, analisis. Jadi kita menganalisis bentuk-bentuk penggunaan bahasa. Komik itu atau misalnya joke itu kan contoh dari penggunaan bahasa kan.
Jadi A mengatakan apa, B mengatakan apa, kemudian A, B, sehingga itu menjadi lucu. Nah, itu masuk di dalam analisis wacana. Seperti itu. Oke. Dan Jadi waktu itu kalau nggak salah ada ujian yang ada potongannya itu adalah joke begitu. oh, oke. Jadi Baik. kita harus analisis dari penggunaan bahasanya ini lucunya, ini karena apa nih lucunya? Pasti Oke. berkaitan dengan makna kan, maknanya kontekstual. Jadi bisa dari sisi analisis wacana karena itu adalah sebuah bentuk penggunaan bahasa, bisa dari maknanya yang berkaitan dengan pragmatik, makna kontekstual. Hmm. Oke. Iya. Sepertinya memang berikutnya yang aku akan ikutin pelatihan atau apapun itu adalah linguistik kayaknya. Karena apa nih aneh nih gitu kan. Karena kemarin juga ada apa ya linguistik alam bawah sadar gitu kan. Apa ini gitu Oh, kan ya karena kita kan konsentrasinya kan MIPA ya, ya gitu bahasa Indonesia. Jadi ya. mungkin itu akan aku sih berharap setelah kita komunikasi ini kita kan sudah terjalin komunikasi baik nih gitu. Mudah-mudahan nanti Hmm. kalau ada pelatihan-pelatihan kita boleh lah ya dikasih tahu ya atau teman-teman para Oh pendengar iya, ataupun amin. penonton Ya, insya Allah. eh, yang ingin lebih tahu tentang perlinguistikan ini gitu nanti di akhir acara aku akan buat alamat boleh ya dihubungi melalui sosmednya ya sosial Boleh. medianya boleh Iya, ya oke iya. Mbak Srisna aku sebenarnya masih Aha. ada 17.600 pertanyaan lagi gitu ya cuman ingat teman kita pernah bilang kita kalau kita ngomongin linguistik itu kayak di awan-awan katanya gitu takutnya nanti kita Iya, sampai ke awan betul. Iya, ya gitu sampai ke awan jadi enggak lah kita masih di bumi gitu ya iya, jadi kita sudahi dulu pertanyaan tentang linguistik tapi sebelum betul. menutup kita ada Iya. beberapa pertanyaan ringan ya pertanyaan ringannya Oke, ini juga apa tuh? banyak ya ada 13.000 Heeh. juga ini Oke, pertanyaannya, oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Mbak Srisna yang sering bikin Mbak Srisna tertawa. Tertawa. Wah, nama. Mm-mm. Tertawa. Yang Apa sering ya? bikin dirimu Garfield ya? tertawa. Yang sering bikin dirimu Garfield. tertawa. Garfield, oke. Iya, saya kalau saya baca kartunnya Garfield itu saya bisa ketawa gitu. Oke, aku tahu lagunya tuh Garfield namanya. Kemudian saya punya ini, ingat nggak Mbak yang stand up komik itu yang dari New York ya, namanya Dave siapa gitu, Dave Dave Chappelle. Black. Ya, Dave Dave Chappelle Chappelle. itu juga saya suka. Oh, ini Ya, Dave lagu Dave Chappelle. Chappelle. Oh, Iya, baiklah. Oh, tenang orangnya. Dave Oke. Chappelle. Ya, oke. Ya. Jadi orang-orangnya dalam sinis gitu ya, orang itu Oh dalam iya. sinis tapi apa Dia adanya. jenis. Ya. Dan dia oke, bukan genre yang aku suka, bukan komik yang aku suka, Iya. tapi aku tahu dia Iya. bagus gitu. Not my cup of tea, Iya. but I know he is Iya. excellent. Iya. Oke, yang Iya. ketiga Itu Dave Chappelle. Yang terakhir itu, aduh siapa namanya yang dia membawa hostnya Grammy terakhir itu dia komik juga dari Afrika Selatan. Aduh, siapa namanya ya? ini si Trevor Noah. Iya, Trevor Noah. Oh, itu mah kesukaan semua orang. Oh iya, Trevor Noah. Saya pernah pengen banget nonton dia waktu di Singapura, tapi kok kayak mikir-mikir duitnya lumayan ya. Oh, kakakku yang tadinya tidak tahu menahu tentang stand up comedy, akhirnya aku racunin ya, aku polusikan lah ya, bikin polusi stand up comedy itu begini, begini, begini. Akhirnya dia Ya, menemukan Trevor Noah gitu kan. Dia suka iya, sekali dengan Trevor Noah karena iya, ganteng gitu segala macam. Aku sih iya, not my cup of tea, but I know is excellent, iya, bagus, bagus banget gitu. iya, Oke, iya, iya. kemudian pertanyaan berikutnya. Itu 3 ya? Tiga. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan terakhir Mbak Srisna menangis sampai terisak-isak? Oh, menangis ya terakhir. Kapan terakhir? Oh, kalau terisak-isak sih enggak ya. Kalau saya kayak jarang banget yang terisak-isak kayak gitu. Tapi yang terakhir itu baru saja ya menangis saya. Karena hari ini saya mendapatkan berita duka 2. Oh, siapa Pagi-pagi lagi? waktu buka WA, itu teman kuliah saya meninggal karena COVID. Hai. Itu dia dosen di Prodi Sejarah UI. Kemudian siang-siang saya dapat WA lagi, itu suami dari teman saya, sesama pengajar BIPA, dia udah ikut program Same BIPA dulu tahun 2015, dia ditugaskan ke Maroko, suaminya juga meninggal karena COVID.
Jadi sambil baca itu yang kedua itu nggak terasa mata itu air mata mengalir gitu, nggak sampai gitu ya, tapi sedih gitu. Aduh, ternyata hidup itu sangat apa ya, fragile gitu ya. Iya, Kita iya. Oh. bisa terakhir masih lihat postingnya berbahagia dengan keluarga, besoknya kita dapat berita duka begitu. Ya itu. Ada aktivitas yang berbeda kah yang dilakukan sebelumnya? Mungkin habis jalan-jalan atau apa? Atau memang sebenarnya udah jaga banget gitu? Nggak tahu. Ya, kalau saya nggak tahu gimana, tapi bisa jadi begitu ya. Kita Mm-mm. kita juga nggak tahu. Ya. Oh. Oke, Mhm. baik. Yang Ya, berikutnya ya. Oke. itu seni ya. Eh, Oke, balik lagi ya. Harus apa ya? Ya, 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 ya. Kocak. Oke ya, that's life ya. Mudah-mudahan memang itulah yang terbaik Iya, ya. Hmm. iya Eh, betul, iya. Sebutkan eh, 5 nama sayur ya. Ini bukan linguistik ya. 5 nama Oh, sayur sayur. yang berwarna kuning. Tahu nggak kira-kira ini Ibu dosen ini? Sayur berwarna kuning. Aduh, Hmm, sayur berwarna kuning apa ya? mm-mm. Eh, nangka sayur nggak sih? Buah ya itu ya? Itu buah. Oke. Ayo cepat. 5 sayur yang berwarna kuning. Ini ketahuan Sayur media nggak? kuning apa ya? Ding, 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 Apa ya? ding, ding. Oke, Sayur pas. kuning. Pas. Eh, Tetot. Oke, ah, waktunya habis. Oke, aduh. oke. Sebutkan 5 binatang yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya sangat jauh berbeda. Oh, apa itu? Misalnya Duck singa, jadi bebek ya? lion, duck jadi bebek gitu. Singa, lion. Hmm, Ya, apalagi ya? hmm. Ostrich jadi burung unta. Ya, Oke, jauh ya. Terus, ya unta camel. Unta oke, camel. terus Ya, kelinci rabbit misalnya. jauh ya. Oke, bagus. Iya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini masih ada hubungannya dengan binatang ya, karena pendengar podcast ini banyak anak-anak juga, ya kan? Heeh. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Iya. Mbak Srisna pernah dengar Waduh, langsung. Ada nggak? waduh, nggak pernah kayaknya. Kucing pun kayaknya kalau kentut Nggak. dia diam-diam aja gitu, tiba-tiba bau aja. Oke. Eh, Biasanya gitu ya. Eh, Sebutkan 3 hal yang sering bikin Mbak Srisna ketawa dari kelakuan mahasiswa. apa ya? Ketawa. Kelakuan mahasiswa yang sering bikin ketawa Kalau dari joke kelakuan. ya biasanya ya. Ha-ha, Ya, biasanya kalau dia apa namanya bercanda dengan temannya ya, ha-ha. itu satu. Kedua, kalau ada yang naksir-naksiran, Oh, oke. tapi nggak ngomong gitu di kelas. Jadi ketahuan, oh ini merhatiin ini, itu dia merhatiin itu. Terus lagi PDKT deket, nah itu kadang-kadang lucu gitu lihat. Jadi ketawa dalam hati gitu. Oke. Yang ketiga. Yang Yang ketiga. ketiga, yang ketiga kalau ini nih dia apa ngomong, jadi ngomongnya ke saya, tapi dia Heeh. lupa kalau saya ini dosennya. Jadi dia masih Ah, pakai istilah kayak dia pakai temennya gitu. Jadi misalnya, "Mem, mohon maaf, saya kemarin terlambat karena antar nyokap," misalnya. Dia pakai nyokap padahal dia ngomong ke saya oke. Itu bukan dosennya gitu kan. itu Bu, Jadi kayak itu malah bikin itu ketawa juga. ketawa ya, bukan malah marah ya, Iya, bukan ini kamu lucu kenapa nggak ini. sopan Heeh, ngomongnya, enggak ya? iya. Oke. Baik. Kalau misalnya nih tiba-tiba ya, tiba-tiba Hmm, iya. Mbak Srisna ini diangkat jadi apalah ya, konsultan lah di Badan Bahasa untuk Oh, perlinguistikan ini gitu. wis. Tapi bukan konsultan ya, penasehat deh, penasehat, penasehat kepala Badan Bahasa. Ya, ya, ya. Kira-kira Wih, kira-kira apa ide pertama yang akan Mbak Srisna sampaikan kepada beliau? Diangkat nih jadi ide penasihat pribadi gitu, pertama, penasihat pribadinya. nasihat pribadi ya. Apa Anggaplah ya ada ini? posisi itu ya di Badan Bahasa. Oh, heeh. Bolehlah kita berandai-andai ya kan. Bahasa andai-andai kan nggak ada linguistik, Boleh ada ya. linguistiknya juga.
diangkat dirimu jadi penasihat pribadi Kepala Heeh. Badan Bahasa Republik Indonesia. Kira-kira apa usulan pertama yang akan Mbak Srisna sampaikan kepada beliau? Wah, usulan pertama, Hmm. coba kita lihat lagi gitu ya program-program yang sudah dilaksanakan selama Oh, ini. oke. Di-review, kan kita kan Review. reviewer ya. Oke, jadi usulan pertamanya Jadi mereview. iya, Kayaknya yang kemungkinan besar aku ya akan yang diundang lagi ini. Oke, amin, amin. Oke, yang sudah berhasil kita tingkatkan ya, yang oke, kira-kira program yang belum berhasil kita lihat kenapa nggak berhasil, apa kelemahannya, apa oke, yang harus keren. dilakukan, apakah harus ditutup, harus di Oke, keren. apa gimana? Kalau Mbak Srisna punya superpower, pengen punya superpower bisa apa? Oh, Hmm. super power bisa apa ya? Pengennya apa? Yuk? Are you going to be invisible, to be Wonder Woman atau apa gitu? Pernah kepikiran tuh ya, saya Ah, pengen banget untuk mengerti apa yang orang pikirkan. oh, mind reader. Iya, mind reader. Pengen Oke. banget gitu ya. Karena Aha. sebenarnya kan bahasa kita sebagai ahli bahasa kan sebenarnya kita mencoba melihat apa yang disampaikan kan dari apa yang dikatakan. Ah, Karena dari ya kan apa yang dikatakan tidak selalu apa yang disampaikan kan sebenarnya kan. betul, betul. Apa yang dikatakan Nah, tidak selalu iya, apa yang disampaikan. Oh, iya. aku lebih cerdas malam ini ya, mastering me in linguistic for less than 2 hours. Oke. Nggak usah gue Tapi capek-capek ternyata kuliah. mind reading itu melelahkan loh. Ah, Mind apa reading itu? itu melelahkan. Karena, Iya, ayo, jadi kalau kita tahu Mbak udah praktekin? jadi kalau kita ternyata kalau menurut saya, ternyata kalau kita tahu persis apa yang orang sampaikan, apa yang orang rasakan, apa orang pikirkan, itu melelahkan. Karena seperti pepatah dalam bahasa Inggris, ignorance is a bliss. Oh. Ketika kita nggak tahu, ternyata itu sebuah berkat. Ya, dan aku merasa sangat terberkati dengan ignoran-ignoran itu. Iya, Dari kecil kayaknya aku udah ignoran. Tapi once aku pay attention, I truly pay iya, my attention gitu. Ya, oke. iya. Baik. Jadi kadang-kadang gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir, forget, forget it ya, forget about having that superpower Oke. ya. Ya, kita Jadi just berandai-andai be boleh lah. a normal person. Oke. Syukurilah apa Kalau yang ada. kalau misalnya nih Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim Waduh, ngasih Mas apa Menteri ya? ya. Ngasih bonus kepada Ah, dosen keren dari ya. Universitas Kristen Indonesia gitu ya. Oh ya, para Wes. pendengar, dia ini ngajar di UKI, dia sering ditanya dia boru apa gitu ya. Dia bilang boru lahai dari Zimbabwe. Gue bilang belajar lo dari Zimbabwe. Ya ditanya boru apa gitu ya. Aku juga kesan pertama ini boru apa gitu ya. Ternyata dia boru lahai. Ya, beda, nggak ada borunya. Oke, kalau tiba-tiba dirimu dikasih bonus sama Pak Menteri ya, Nah, untuk keliling hmm, Afrika ya. Soalnya aku kan gedenya di Zimbabwe ya, wis. anggaplah aku gede di Ya, Zimbabwe. Walaupun ya, sebenarnya keliling aku Afrika. lahir gitu ya, aku lahir di mana kemarin apa ya alat antigen banyak dipalsukan. Oh ya, Oh, si aku ampun. iya, aku Wah, lahir di kamu. situ ya kan, aku lahir di kota itu ya kan. Aku kalau jadi Polda ya, itu aku akan kasih hukuman ya. Yang memalsu-malsukan antigen itu, kusuruh itu semua. Sudah berapa yang Bapak jual, sudah berapa yang Ibu jual, ada 100. Oke, sini kamu gitu ya. Kupanggil perawat yang beneran ya coba. Coba masukkan itu alat antigen ke hidungnya 1000 kali, 100 kali. Sebanyak yang dia udah jual itu, aku bilang. Nggak usah dia suruh mengganti rugi. Jadi biar disuruh itu. Sama yang kemarin jual itu kan, jual vaksin ya. Kalau aku jadi Betul. kepala reserse atau kepala polisi di situ ya, kepala polsek lah ya, polsek daerah situ Iya, ya, iya, iya. jual vaksin. Sudah berapa Bapak jual vaksinnya Pak? Gitu kan, sudah ada ke 10 orang. Oke, sini Pak, Ibu perawat Mbak, sini Mbak. Suntikan 10 kali di tangan kiri, 10 kali tangan kanan, paha kiri, paha kanan, betis kiri, betis kanan, betis atas, Duh, betis bawah. hancur. Suntikan biar Bapak rasakan ya gimana sakitnya negara ini ya, gara-gara orang kayak gini, itulah hukuman kalau aku. Itulah hukumannya. Oke, kalau dirimu dikasih bonus jalan-jalan Ya. keliling Afrika ya, keliling Afrika. Terserah mau Afrika Hmm, mana, mau Afrika Selatan, Afrika Timur, iya, pokoknya Afrika selama seminggu iya. dikasih semua dibayar penginapan, akomodasi, Selama makan berapa? semua dibayar. 1 minggu aja sih, 1 minggu. Karena Heeh, kan UKI kan ngasih libur iya. cuma 1 minggu kan.
Iya, Iya, heeh. 1 minggu. Kira-kira Cuma kamu 12 akan hari paling banyak. iya, kira-kira, dirimu diperbolehkan untuk mengajak satu orang teman untuk menemani. Kira-kira kamu akan mengajak siapa Heeh. selain keluarga? Ke Kira-kira? Afrika nih. Ke Mbak Afrika? Juwita aja kan lahir di Afrika. Oh, Iya. gedenya di Zimbabwe. Oke, baiklah Iya, kita jalan-jalan ya. jadi Oke, aku punya baik baik. Oke, relatif yang guide di sana. oke. Baiklah, ini pertanyaan terakhir, boleh dijawab, boleh enggak, tapi sih aku berharap dijawab Iya, ya. iya. Siapa nama dosen yang pertama kali ditaksir in romantic way? On romantic way. Oh, dosen Ah, waktu Juli ya. Aduh, beliau sudah meninggal. oh udah tua? Orang Batak loh, orang Batak. Oh, memang personanya Namanya memang Pak itu tadi yang jual Kornel, vaksin itu, almarhum Pak Kornel. Pak Kornel. Pak Kornel. Namanya kalau nggak salah Pak Kornel. Jadi waktu saya Oke. kuliah itu beliau baru pulang dari Amerika. Jadi kan Aha. fresh ya, dapat kalau nggak salah dapat MA atau doktornya ya dari Amerika begitu ya. Jadi Mhm, wah fresh nih, cowok lagi kan. Kan kalau di mhm. sastra Inggris kan banyaknya cewek gitu ya. Pak Ah, Kornel. heeh. Eh, terus tapi sayangnya kita tahu dia sudah punya istri. Karena ketika dia menjelaskan, tangannya yang punya cincin kawin Oh, diletakkanlah di atas papan tulis. Dan lupakan saya ya. bisa melihat, oh ada cincin kawinnya. Move, forget it. Berarti mengagumi Oke. aja. Oke, baiklah. Untungnya juga beliau sudah meninggal ya, baiklah. Iya, Jadi harus sudah move iya, on. Baik, Mbak Srisna, terima kasih banyak. Aku senang banget ini. sama-sama. Apa namanya? Aku yakin dan berharap para penonton, pendengar juga mendapatkan hal yang sama. Apa yang tadinya Amin. buta atau rabun tentang apa itu linguistik, sekarang kita tahu kalau itu bahasa kasarnya apa ya? Ya eksaktanya bahasa gitulah ya. Jadi Iya. ada tuh rumus-rumusnya gitu. Jadi dan itu juga Heeh. bisa peluangnya gitu ya, jangan takut, itu banyak Mhm. peluang untuk Mhm. bisa bekerja karena tadi yang Heeh. Mbak katakan 6 Iya. bulan aja pelatihannya, itu ilmu yang tadi dikuasai selama 4 tahun itu pasti akan sangat berguna. Itu aku mengalami sih ketika Iya. masuk ke dunia kerja itu Iya. belajar dari nol semuanya gitu. Jadi nggak usah Iya. khawatir gitu. Aku terima kasih Iya. banyak ya, mudah-mudahan Sama-sama. semangat terus, heeh, ada pelatihan-pelatihan Iya, nanti kita saling berkabar ya. Kayaknya aku memang betul harus sekali. ikut gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Sehat-sehat banyak. ya Mbak Juwita dan teman-teman yang mendengarkan dan melihat video ini. Oke, baik para pendengar Juwita aja, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Mbak Srisna J, jelang usia 50, jelita, Jelita. juara, jawara, jujur, macam lah ya, lahai. Iya. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan maupun informasi yang memberikan manfaat bagi kita Amin. semua. Iya. Terima kasih banyak. Tetap jaga Sama-sama. kesehatan, tetap semangat. Salam Ya, Dipa, salam linguistik. Salam linguistik. literasi. Salam literasi. Terima kasih. Dah. Ya, dadah. Oke, itu sudah sebentar.